Saya mendengar kalau Mbak Tiara ini kan mendapatkan cobaan hidup yang banyak sekali dan bertubi-tubi. Saya dengar katanya Mbak Tiara pernah ingin mencoba bunuh diri, betul? Iya. Kenapa? Karena saya depresi dengan kehidupan saya. Kenapa saya nggak bisa seperti anak-anak yang lain gitu? Rasanya saya ingin mati aja. Saya nggak mau untuk berada di dunia ini. Karena melihat tingkah laku ibu saya seperti itu, ayah saya seperti itu, bahkan teman-teman yang ngebully saya karena pekerjaan ayah dan ibu saya. Jadi saya nggak sanggup buat berada di dunia ini dan saya rasanya ingin mengakhiri hidup saya saja gitu, Mas Farid. Udah pernah, mohon maaf, saya jadi maksudnya udah pernah coba melakukan atau memang baru berniat? Sudah melakukan. Dengan cara apa, boleh tahu? Dengan meminum sabun pencuci piring, meminum obat sakit kepala dan obat lambung yang begitu banyak dosisnya. Lalu kemudian siapa yang menyelamatkan Mbak Tiara? Ada orang yang langsung kasih saya susu gitu buat menetralisir racunnya sehingga saya dapat diselamatkan. Syukur alhamdulillah. Pak Ustadz, Mbak Tiara sempat mengambil jalan pintas karena tidak kuat dengan begitu besarnya cobaan yang dia terima. Bunuh diri itu adalah salah satu jalan yang dikutuk oleh Allah. Allah mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahluka. Janganlah engkau menghancurkan dirimu ke dalam pintu kebinasaan. Maksudnya membunuh diri, tidak dibolehkan. Allah yang berikan umur, hanya Allah lah yang berhak untuk mencabut umur tersebut. Maka tidak dibolehkan dengan cara apapun. Dan orang yang bunuh diri, maka itu termasuk dosa besar. Meninggalnya pun Allah tidak maafkan. Dan Mbak Tiara, Allah sudah menyelamatkan ini. Anda sudah menempuh mau bunuh diri, tapi Allah masih kasih sayang Allah lebih panjang pada kita. Allah selamatkan, maka mari dibawa ke masa depan yang lebih baik ini. Kita isi Mbak Tiara bisa keluar dari dari trauma tadi itu dengan cara apa? Bergumul dengan orang-orang baik, ikut dalam majelis yang baik, tidak usah minder. Pengalaman yang sudah-sudah, tapi mari kita song-song untuk yang lebih baik. Kata Allah, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala tayasu mir rahillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu amat sangat luas. Jadi Ahmad bin Hambal pernah menyatakan pada muridnya, kalau Anda ingin mengukur rahmat Allah, apa yang sudah Anda dapatkan dan apa yang belum, datanglah ke laut, lantas celupkan jari telunjukmu. Ketika Anda angkat, air yang basah itulah nikmat yang baru Anda rasakan. Yang tertinggal itulah nikmat Allah yang belum Anda rasakan. Berarti apa? Nikmat Allah masih luas. Mari kita berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mbak Tiara dengan banyak masalah seperti itu, ada kesulitan nggak berinteraksi dengan orang luar gitu? Jadi saya lebih banyak menyendiri aja. Menyendiri. Saya berhenti sekolah, saya berhenti kuliah karena saya malu sama teman-teman saya karena pekerjaan ibu saya seorang PSK. Pekerjaan ibu saya karmanya tuh, saya selalu berpikir bahwa saya dapat karmanya atas pekerjaan ibu saya gitu. Jadi saya harus menanggung semua itu karena pekerjaan ibu saya. Pak Ustadz, ini apakah benar ada hal yang seperti itu, Ustadz, yang dilakukan oleh orang terdahulu dari kita, orang tua atau siapapun bisa membawa dampak buruk ke kita? Ya begini Mas Farid, sebenarnya enggak, dalam tuntunan agama Islam memang nggak ada istilah karma. Tapi memang faktor kadang-kadang begini, nama baik orang tua itu juga bisa mempengaruhi kita menjadi nama baik besar. Tapi Islam itu kan berikan penghargaan bahwa sesungguhnya seseorang itu ditentukan karena amal baik seseorang itu. Kalau kita ini beramal baik, maka Allah akan mengangkat derajat kita dengan kebaikan kita gitu loh. Biar orang tua kita hebat, tapi kita nggak menjadi hebat, dalam agama Islam nggak ada itu, dia menjadi hebat. Nah karena itu Mbak Tiara, Allah berikan kesempatan melalui kita beragama ini, dalam tuntunan agama Islam, kalau kita ini melakukan kebaikan, maka Allah akan melakukan kebaikan. Jadi di dalam Quran kan menjelaskan begini, orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan yang melakukan kebaikan, walanajannahum, Allah akan membalas, walanuhiyannahum, dan Allah akan memberikan jalan kehidupan dia bi ahsani ma kanu ya'malu, dengan apa-apa yang lebih baik dari dia kerjakan. Jadi kalau Mbak Tiara ini sekarang saya kira saatnya lah, sudahlah yang sudah ditutup, bangkit, kita harus bangkit, mengisi waktu ini menjadi yang lebih baik, menatap masa depan. Jadi jangan lagi menyebut wah kenapa saya nggak dapat jodoh, karena bukan. Tetapi kalau Mbak Tiara ini mulai mengukur prestasi diri dengan kebaikan-kebaikan, maka orang lain akan melihat pada kita. Mbak Tiara, pada saat meninggal, ibunya Mbak Tiara meninggal, apakah
ibunya Mbak Tiara sudah berhenti dari pekerjaan sebagai PSK atau masih? Alhamdulillah ibu udah berhenti, bahkan udah sempat minta maaf sama ayah sama saya pun. Cuma pada akhirnya ibu minta bercerai kepada ayah gitu. Karena mungkin ibu malu dengan pekerjaannya. Setelah ibu ngomong minta maaf, kemudian berhenti dari pekerjaannya dan kemudian minta cerai, Mbak Tiara masih tetap nggak mau maafin? Bagi saya buat maafin ibu itu sulit. Karena apa yang terjadi dalam hidup saya itu nggak akan mungkin bisa diulang gitu. Sampai saat ini pun saya benci gitu, pokoknya benci banget sama ibu saya gitu. Atas sikap ibu saya sama ayah saya, kenapa dia lebih memilih pekerjaan seorang PSK dibanding pekerjaan yang lain, sedangkan dia bisa menjadi buruh cuci atau pekerjaan yang lain. Ustadz, ini untuk menjalani sehari-hari Mbak Tiara ini dia masih tetap nggak bisa maafin ibunya. Jadi Mbak Tiara, kalau Mbak Tiara ingin keluar dari kungkunan masa lalu dan ingin mengurangi beban hidup seperti ini, satu-satunya cara adalah melapangkan, memberi maaf. Kita bisa membuka kisah di dalam ayat Al-Quran itu begini. Wa jaza'u sayi'atun sayi'atun misluha. Kalau kita disakiti orang, tadi kan disakiti dengan perilaku ibu tadi itu, maka Mbak Tiara boleh membalas itu dengan yang setimpal. Allah berikan kesempatan itu. Tapi Allah menyatakan waman afa, siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan berbuat yang lebih baik dari sekedar membalas tadi itu, apa janji Allah? Fa'ajru 'alallah, maka Allah yang akan melipat gandakan berikan pahala kepada Mbak Tiara. Lah konsep pahala ini jangan difahami hanya nanti di akhirat. Tetapi di dunia pun ketika kita melapangkan memberikan maaf pada orang lain, maka pintu-pintu rahmat Allah akan buka berikan kepada kita. Jadi kalau Mbak Tiara tadi menutup tadi masalah tadi itu, maafkan ibundanya. Satu harus diingat, Mbak Tiara bisa menikmati hidup di dunia karena apa? Karena jasa seorang wanita, apapun dia pekerjaan dia, boleh kita mencaci maki perbuatan dia, tetapi jasa dia mengandung 9 bulan lebih, melahirkan, menyusui. Ini adalah sumbangan jasa yang kata Nabi, andai kata Anda bisa memanjakan, membalas seluruh kehidupan ibu Anda, untuk membalas ini maka kata Nabi Anda belum sanggupnya. Karena itulah kisah yang tadi sebelum kita ceritakan, Uwais Al-Qarni itu melihat jasa ibunya sampai ibunya digendong dalam kisah hariannya karena ibunya lumpuh. Bahkan pergi haji pun digendong. Ini kan jasa yang melampaui dari situ. Jadi kalau Mbak Tiara, saya selalu menasihatkan, maafkan dia. Kalau Anda memaafkan, maka Allah akan membuka lembaran baru kehidupan Mbak Tiara. Kita tidak tahu. Mbak Tiara masih muda, hidup insya Allah kasih umur panjang, masih ada kesempatan hidup, menata hidup. Dengan melapangkan, mungkin nanti Allah akan mencurahkan moranya. Ingat, orang yang pernah berlumur dosa yang luar biasa, kemudian dia memberikan minum seekor kalbi, hewan apa itu anjing saja, maka Allah memaafkan dia dan Allah berikan kesempatan dia pada kebaikan. Jadi mari Mbak Tiara, sudahlah kita maafkan, apalagi ibunda sudah tidak ada. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Mbak Tiara Allah lapangkan jalan hidupnya, Allah bukakan pintu kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Yang kedua, Mbak Tiara ini harus banyak bergaul, berkumpul dengan orang-orang baik, supaya tercerahkan, dapat tuntunan, sehingga bisa melangkah menjadi yang lebih baik lagi. Ibu meninggalnya karena apa? Ibu sakit paru-paru. Sakit paru-paru. Pada saat dirawat di rumah sakit, Mbak Tiara sempat jenguk atau ngurusin ibu? Saya nggak mau jenguk dia, saya nggak mau ngurusin dia, saya serahkan semuanya sama adik saya. Jadi adik Mbak Tiara yang ngerawat ibu. Iya. Ya di situ adik Tiara pernah cerita apa nggak sama Tiara keadaan ibu? Dia selalu cerita, dia bilang cuman ibu mau minta maaf sama kakak, katanya. Cuman aku bilang udahlah basi, ngomong itu mulut tuh juga nanti akan diulangin lagi. Assalamualaikum Kak Tiara. Assalamualaikum Kak Tiara. Mila, kamu ngapain di sini? Kakak kan udah bilang kakak nggak mau ketemu sama ibu. Kak, aku mohon jenguk ibu. Ibu lagi sakit keras, Kak. Masa kakak tega sama ibu? Tega? Kamu tahu kan siapa yang tega? Ibu yang udah nyakitin hati kakak.
ibu? Udahlah Kak, maafin ibu. Aku aja bisa maafin ibu. Ibu udah taubat Kak. Ibu butuh kakak. Ibu butuh maaf dari kakak. Nila, kamu tahu kan? Kakak udah bilang sama kamu kakak nggak bisa maafin ibu. Sekarang nggak akan pernah bisa maafin ibu. Sampai ibu mati, kakak nggak akan pernah maafin ibu. Ibu itu keji. Astagfirullahaladzim Kak. Istighfar Kak. Udah kamu pergi sana. Ibu, aku tuh sayang sama ibu. Tapi kenapa aku nggak pernah bisa maafin ibu? Pada saat ibu sudah meninggal, Mbak Tiara pernah nggak dalam hidup Mbak Tiara ada rasa penyesalan, tidak memaafkan ibu? Buat saya tuh kayak udahlah nggak apa-apa mungkin. Oh ya saya belum bisa maafin, saya sempat berpikir ya udahlah rasain deh kalau pergi gitu, mungkin itulah udah azab yang lo terima kayak gitu. Saya pun datang ke makamnya aja hanya sekali saat itu, udah cuman ya namanya diajak sama keluarga, mungkin saya nggak bisa nolak, saya ikut aja, cuman selebihnya saya nggak pernah datang ke makamnya lagi. Pernah mimpiin ibu sebelumnya atau gimana? Ya itu ibu cuma mimpi nangis, terus dia cuma mimpi dia bilang tolong doakan saya gitu. Seperti itu, saya di sini disiksa, saya sakit kayak gitu. Saya mimpi seperti itu, cuma menurut saya mungkin itu balasan atas sikapnya dia, atas perilakunya dia, atas pekerjaannya dia itu. Saya nggak mau ambil pusing. Bahkan saat ini saya lebih takut kehilangan ayah saya dibandingkan ibu saya gitu, karena ayah saya tuh dari kecil udah menjadi seorang ibu buat saya. Pak Ustadz, dalam balutan kebencian itu dia tetap meskipun sudah diingatkan, mungkin bukan berarti ibunya yang datang, tapi ada alam bawah sadar yang mengingatkan dia untuk coba memaafkan, tapi dia tetap tidak memaafkan. Jadi Mbak Tiara, kalau tadi kisah cerita tadi itu sebenarnya saya merinding dapat cerita itu. Ya. Karena ada kisah begini. Nabi SAW dalam suatu perjalanan ketika melewati sebuah kuburan, tiba-tiba Nabi mengambil sebatang pelepah kurma kemudian ditancapkannya. Nabi berdoa, kemudian sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, Anda kan nggak kenal dia, apa yang terjadi Rasulullah? Saya diperlihatkan Allah, orang ini sedang disisa yang luar biasa, maka aku sekedar menancapkan untuk menjadi pendingin sesaat saja, kata dia. Orang ini mengharapkan doa dari saudaranya, maksudnya kaum yang lainnya. Jadi karena itulah kita di dalam agama dianjurkan bertuntutkan Allahumma firil muslimin wal muslimat. Allahia, ya Allah ampunilah dosa tidak hanya saudara kita, saudara kan, kaum muslimin, kaum muslimat. Allahia, baik yang masih hidup, wal amwat, atau yang sudah meninggal. Jadi kita disuruh mendoakan kaum muslimin yang masih hidup ini dan kaum muslimin yang sudah meninggal gitu. Lah apalagi tadi Mbak Tiara ini bunda kandungnya, ibundanya. Sebenci-benci apapun, tadi kan ibunda tadi kan sudah memberikan isyarat atau meminta maaf, bahkan dalam sakit tadi melalui adiknya tadi minta maaf. Ini isyarat besar. Ibundanya sebenarnya perih tahu tentang perbuatan itu. Mbak Tiara saya paham betul, Mbak Tiara ini perih menyaksikan ini dan merasa dendam yang luar biasa. Tetapi jangan dilampiaskan dendam ini berkelanjutan. Kita harus ingat mungkin suatu saat Mbak Tiara berumah tangga, kemudian anaknya juga. Gitu. Jadi kan ada penjelasan begini, kalau anak itu memaafkan, nanti kalau suatu saat kita pernah bersalah pada anak kita akan mudah memaafkan pada kita. Yang kedua harus ingat, saya selalu mengingatkan, pintu maaf kepada siapapun bahkan, apalagi kepada orang tua, apalagi pada ibundanya, ini akan menjemput rahmat Allah yang lebih besar yang Allah turunkan pada kita. Bersyukurlah masih ada ayah yang menjadi pendamping, yang menjadi penyemangat dalam hidup. Dan ibu sudah mendahului, maka maafkanlah. Agama menuntunkan berikan maaf. Kalau Anda ingin dilapangkan, maka inilah saya kira Mas Farid kita nasihatkan pada Mbak Tiara. Mbak Tiara sudah berkeluarga? Belum berkeluarga. Kalau boleh sekedar saran sih, kalau menurut saya gini, Mbak Tiara kan datang ke kita mau menghilangkan rasa gundah gulana, kenapa nggak bisa memaafkan ibu? Oke, Pak Ustadz, ini Mbak Tiara belum berkeluarga, tapi dia
sebenarnya sih kalau menurut saya sih ada hati kecilnya dia yang ingin memaafkan ibunya tapi tetap belum bisa. Apa yang harus dia lakukan dalam waktu dekat ini, Pak Ustadz? Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengingat bahwa nikmat Allah lebih besar yang diberikan pada kita. Salah satu nikmat terbesar itu adalah Allah berikan kesempatan Maria lahir dari rahim ibunya. Apapun dosa dia dari ibunya, itu adalah salah satu nikmat. Yang kedua, tadi kan pernah mengalami masa membunuh diri. Allah berikan kesempatan untuk masih hidup di sini. Yang ketiga, Allah saja Allah Maha Al-Ghafur Al-Ghafar, Maha mengampuni, Maha pemberi ampunan. At-Tawwab, Maha memberi menerima taubat. Maka caranya adalah memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa maksiat yang dilakukan oleh ibundanya. Yang kedua, dengan cara seperti itu nanti pelan-pelan. Yang ketiga adalah Anda meminta maaf, memohon ampun kepada Allah atas yang tidak. Yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menimpa pada Anda. Yang keempat adalah apa? Ikut dalam majelis-majelis ilmu supaya dapat pencerahan. Yang kelima, kalau mohon maaf kalau Mbak Tara bisa baca Quran, mulailah. Dengan cara seperti itu mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini akan mendatangkan manfaat dalam kehidupan kita, keberkahan dalam kehidupan jangka panjang. Yang paling penting untuk sementara mungkin coba ikhlaskan dulu. Betul, mengikhlaskan. Apa yang sudah Mbak Tiara lakukan kepada Mbak Tiara, coba maafkan pelan-pelan. Saya tahu ini berat, tapi mudah-mudahan ini bisa mengikis hatinya Mbak Tiara untuk tidak bisa memaafkan. Jadi pelan-pelan terkikis jadi bisa memaafkan ya Pak Ustadz ya. Baik, terima kasih Mbak Tiara sudah berbagi cerita dengan kita. Pak Ustadz terima kasih atas semua tausiahnya. Mudah-mudahan ini jadi ada jalan keluar buat Mbak Tiara ya. Terima kasih. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.